Halo Sobat Bola Bocor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang berhasil menang di pekan ke-28 ketika menjamu Semen Padang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Tentunya kemenangan yang sangat penting bagi PSM Makassar di pekan ke-28 BR Liga 1 ini, karena dengan hasil ini PSM Makassar untuk sementara berada di posisi keempat klasmen sementara teman-teman. Artinya ya masih ada kemungkinan PSM Makassar untuk kembali turun ke posisi ke-5, 6, 7 atau ke-8 karena tim-tim yang ada di bawahnya belum memainkan pekan ke-28, termasuk Persija Jakarta yang akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya, begitupun dengan Borneo FC yang akan berhadapan dengan Persib Bandung, begitupun dengan Malut United dan Arema FC. Tentunya ini adalah 4 tim yang akan menjadi pesaing PSM Makassar untuk finish di urutan keempat klasmen. Masih ada beberapa pertandingan yang tersisa, kalau tidak salah tersisa 6 pertandingan bagi PSM Makassar teman-teman untuk pertandingan di Liga 1 musim ini. Apakah PSM Makassar mampu menyapu bersih dengan kemenangan atau bagaimana? Karena setelah berhadapan dengan Semen Padang, PSM Makassar akan berhadapan dengan Borneo FC. Setelah itu PSM Makassar akan berhadapan dengan Bali United. Setelah itu akan berhadapan dengan PSS Sleman. Setelah itu akan berhadapan dengan Barito Putra dan Persita Tangerang. Nah, kira-kira mampukah PSM Makassar menyapu bersih dengan 3 poin 6 pertandingan yang tersisa ini di Liga 1? Kalau bisa ya kemungkinan besar PSM Makassar akan finish di urutan keempat teman-teman. Tergantung hasil-hasil pertandingan tim-tim yang saya sebutkan tadi yang ada di bawah PSM Makassar. Jadi ya kita doakan saja semoga hasil-hasil terbaik yang bisa diraih oleh PSM Makassar di beberapa pertandingan tersisa di BRI Liga 1 ini teman-teman. Nah, yang menarik juga di pertandingan kemarin yaitu starting line up yang diturunkan oleh Coach Bernardo Tapares, di mana Reza Arya Pratama yang sebelumnya digadang-gadang tidak akan dimainkan karena di pertandingan sebelumnya ketika PSM Makassar menjamu Chong An Hanoi di Stadion Gelora B.J. Habibie juga, Reza Arya Pratama ditarik keluar dan digantikan oleh Hilmansyah. Tapi ketika PSM Makassar menjamu Semen Padang di Liga 1 pekan ke-28, Coach Bernardo Tapares kembali menurunkan Reza Arya Pratama sebagai kiper utama. Padahal tebakan saya yang akan turun di pertandingan ini adalah Hilmansyah, tapi ya mungkin karena ada lampu hijau dari tim dokter PSM Makassar bahwa kondisi Reza Arya Pratama ya bugar dan siap dimainkan jika memang tenaganya dibutuhkan oleh PSM Makassar. Dan Coach Bernardo Tapares tentunya tidak memikir panjang tentang siapa yang akan menjadi kiper PSM Makassar ya. Tentunya Reza Arya Pratama, karena kalau kita melihat memang performa dari Reza Arya Pratama termasuk di pertandingan terakhirnya ketika melakukan banyak penyelamatan ketika PSM Makassar menjamu Chong An Hanoi di Stadion Gelora B.J. Habibie, ya tidak ada pilihan lain selain Reza Arya Pratama. Dan tentunya Hilmansyah harus lebih bersabar lagi di bangku cadangan untuk mendapatkan kembali menit bermain di skuad PSM Makassar. Begitupun dengan formasi yang diturunkan oleh Coach Bernardo Tapares ya agak sedikit berbeda, yaitu 3-4-3, di mana di 3 center back dimainkan oleh Alisson Neto, Yoram Fernandes dan Lansinari, sementara di 4 depan center back ditaruh oleh Rizky Eka Pratama, Daisuke Sakai, Akbar Tanjung dan Victor Luis teman-teman. Dan di 3 penyerang yaitu Balotelli, Nerming Haljaita dan Victor Detan. Itu adalah pemain yang diturunkan oleh Coach Bernardo Tapares ketika menjamu Semen Padang kemarin. Dan kita tahu yang mencetak gol yaitu Alisson Neto dan Nerming Haljaita. Untuk Balotelli dan Matheus Silva ya tentunya masih song di pertandingan ini. Dan tentunya kita berharap ketiga striker PSM Makassar ini tampil tajam di sisa
6 pertandingan yang tersisa di BRI Liga 1, karena ini bisa dikatakan adalah pertandingan final sampai akhir musim untuk menentukan posisi PSM Makassar di tabel klasemen Liga 1. Dan 3 poin yang didapat oleh PSM Makassar kemarin itu poin yang sangat penting. Ini 3 poin yang sangat penting karena sedikit lagi PSM Makassar akan memastikan diri tidak akan terdegradasi lagi di BRI Liga 1 musim ini, atau bisa dikatakan PSM Makassar dipastikan akan kembali bermain di Liga 1 musim depan, teman-teman. Tinggal di pertandingan berikutnya kalau mampu meraih hasil maksimal, ya posisi PSM Makassar udah aman di tabel klasemen, karena kita tahu di tabel klasemen terbawah ada Semen Padang, ada PSS Sleman, dan ada siapa lagi ya, lupa satu, yang siapa, Madura United, teman-teman, kalau tidak salah. Yang jelasnya PSM Makassar tinggal butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan diri tidak akan terdegradasi atau tetap bertahan di Liga 1 musim depan. Jadi pertandingan berikutnya melawan Borneo FC, ya tidak ada kata lain selain hasil positif. Kalau bukan 1 poin, ya 3 poin. Meskipun ini pertandingan yang tidak mudah, tapi Borneo FC semenjak pergantian pelatih ya tidak dalam kondisi yang prima juga, ya naik turun performanya. Jadi ini kesempatan juga buat PSM Makassar untuk mengambil poin maksimal ketika berhadapan dengan Borneo FC nantinya, meskipun ini pertandingan akan berlangsung di kandang Borneo FC, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita udah melihat PSM Makassar udah tidak asing lagi dengan performa di kandang lawang, karena 1,5 tahun PSM Makassar bisa dikatakan ya bermain di kandang orang terus. Jadi tidak ada masalah menurut saya tentang pertandingan tandang yang akan dilalui oleh PSM Makassar. Mau di kandang siapapun, ya saya yakin PSM Makassar bisa menunjukkan performa yang bagus. Dan di 2 pertandingannya di Liga 1 yang bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie, kita tahu PSM Makassar kalah melawan Persebaya Surabaya, dan di pertandingan keduanya menang melawan Semen Padang. Dan Coach Bernardo Tavares mengapresiasi tentunya penonton PSM Makassar yang hadir di Stadion Gelora B.J. Habibie, dan ini adalah kekuatan tersendiri untuk skuad PSM Makassar karena adanya supporter di belakang yang terus berteriak memberikan dukungan kepada pemain-pemain yang bertanding di lapangan. Dan Coach Bernardo Tavares tidak mungkir bahwa kekuatan supporter adalah kekuatan PSM Makassar. Kehadiran supporter memberikan dorongan kepada pemain-pemain PSM Makassar untuk berbuat lebih di atas lapangan, untuk memberikan kebahagiaan kepada supporter yang hadir menonton PSM Makassar. Dan hasilnya udah 3 pertandingan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie. PSM Makassar mampu meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan, yaitu menang melawan Chong'an Hanoi, menang melawan Semen Padang, dan kalah melawan Persebaya Surabaya. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya kita bisa melihat PSM Makassar kembali meraih hasil-hasil maksimal, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.